Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengmela Siti Amalia, mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan nomor NIM 8364 Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ambil dengan judul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Rangkap. Materi profil yang saya ambil yaitu Sekolah SDN Pasir Hayam dengan mata pelajaran 1. Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 5 dan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas 6 dengan pokok bahasan peristiwa alam di Indonesia dan peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga dengan waktu 3 kali 35 menit. Ini merupakan kompetensi inti yang saya ambil untuk mata pelajaran IPA dan IPS kelas 5 dan kelas 6. Ini merupakan kompetensi dasar yang saya ambil untuk IPA kelas 5 dan IPS kelas 6. Kemudian ada indikator. Ini indikator yang saya ambil untuk IPA kelas 5 dan IPS kelas 6. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang saya ambil untuk IPA kelas 5 dan IPS kelas 6. Kemudian ada materi pembelajaran untuk IPA kelas 5, yaitu membuat pertanyaan dari teks peristiwa alam di Indonesia, dan IPS kelas 6, yaitu membuat pertanyaan dari teks peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Kemudian ini ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, di mana diawali dengan kegiatan awal, guru mengkondisikan kelas 5 dan kelas 6 agar duduk di aula, kemudian berdoa sebelum memulai pembelajaran, kemudian guru mengisi daftar kehadiran siswa, lalu apresiasi tanya jawab, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru membagi siswa kelas 5 menjadi 4 kelompok, dan siswa kelas 6 menjadi 4 kelompok. Kemudian guru membimbing siswa kelas 5 dan kelas 6 untuk masuk ke ruangannya masing-masing. Kemudian ada kegiatan inti yang diawali dengan guru terlebih dahulu masuk ke ruangan kelas 5 dan memberikan tugas untuk membaca teks peristiwa alam di Indonesia di buku siswa. Lalu, guru masuk ke ruangan kelas 6 untuk memberikan tugas kepada siswa untuk membaca teks peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Kemudian, guru kembali ke ruangan kelas 5 untuk menjelaskan tentang teks yang dibaca siswa, lalu guru memberi siswa kelas 6 beberapa pertanyaan mengenai faktor penyebab terjadinya bencana alam, menyebutkan contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia, peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Kemudian guru masuk ke ruangan kelas 5 lalu memberi siswa tugas kelompok membuat salah satu dampak dari peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Saat siswa kelas 5 mengerjakan tugasnya, guru kembali ke ruangan kelas 6 untuk memberi tugas kelompok, menjawab soal di lembar kerja siswa, dan mengecek pekerjaan siswa kelas 5 lewat pintu penghubung. Kemudian guru meminta siswa kelas 5 untuk mengumpulkan hasil kerja kelompoknya, dan sambil memberi penilaian hasil kerja siswa, guru kembali memberi tugas pada siswa untuk menjawab soal pada lembar kerja. Kemudian guru kembali ke ruangan kelas 6 dan meminta siswa mengumpulkan hasil kerja kelompoknya, lalu memberi penilaian pada hasil kerja kelompoknya. Lewat pintu penghubung, guru memberi kesempatan siswa kelas 5 dan 6 untuk bertanya mengenai materi yang diberikan secara bergiliran. Kemudian guru menjelaskan materi yang belum dipahami siswa kelas 5 dan kelas 6. Selanjutnya ada kegiatan penutup, yaitu guru memberikan latihan pada siswa kelas 5 dan kelas 6 untuk dikerjakan di rumah. Lalu ada guru mengapresiasi hasil kerja dan memberikan motivasi pada siswa kelas 5 dan kelas 6.
kemudian ada guru memberikan pesan moral hari ini dengan bijak, lalu ada melakukan doa tutup untuk membersihkan ruangan kelas. Kemudian ada metode pembelajaran, yaitu pendekatan atau scientific, metode menggunakan permainan atau simulasi, diskusi dan tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Kemudian ada media dan sumber belajar. Untuk kelas 5 IPA, media yang digunakan yaitu gambar peristiwa alam di Indonesia dengan sumber belajar buku tematik kelas 5. Sedangkan untuk kelas 6 IPS, media yang digunakan yaitu gambar peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga dengan sumber belajar buku tematik kelas 6. Kemudian ada penilaian. Penilaiannya, jenis penilaian, sikap dan tertulis, bentuk teks, objek dan subjektif, dan penilaian proses dan hasil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.